Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NPM 2018 02 01 000 19, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Madura, Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS proposal tugas akhir dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Dini COVID-19 berbasis web dengan metode certainty factor. Adapun yang melatar belakangi penyusunan proposal tugas akhir ini adalah yang pertama, penyebaran COVID-19 yang merata di seluruh dunia. Yang kedua, ketersediaan ahli dan tenaga medis COVID-19 di daerah terpencil. Dan selanjutnya, sulitnya mendiagnosa gejala dari COVID-19. Yang keempat, mahalnya melakukan rapid dan swab test untuk sebagian kalangan masyarakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyebaran COVID yang merata di seluruh dunia. COVID-19 menjadi pandemi di masyarakat dunia saat ini. COVID-19 adalah virus yang ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada tahun 2019. COVID-19 adalah virus baru yang berhasil menginfeksi masyarakat dunia dalam waktu yang sangat singkat. Adapun cara pengembangan virus ini adalah penyebaran virus ini adalah dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Virus ini menyerang organ tubuh manusia, khususnya paru-paru, sehingga virus ini dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani lebih lanjut oleh dokter atau spesialis yang menangani virus ini. Yang kedua adalah ketersediaan tenaga ahli medis ketersediaan tenaga ahli medis COVID-19 di daerah terpencil. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kurangnya ketersediaan ahli tenaga medis yang ada di daerah terpencil menyebabkan diangkatnya penelitian ini, dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu masih sangat minimnya tenaga medis yang bekerja untuk menangani COVID-19, sehingga masyarakat perlu untuk melakukan tes mandiri sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 tanpa harus pergi ke rumah sakit. Yang ketiga adalah sulitnya mendiagnosa gejala dari COVID-19. Dalam kasus ini, COVID-19 memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit yang lainnya seperti flu biasa, karena awal mula dari seseorang yang mulai terpapar COVID-19 adalah merasakan gejala yang sama dengan orang yang mengalami flu biasa dan beberapa gejala yang lainnya yang hampir menyerupai dengan gejala yang penyakit yang biasanya, sehingga seseorang akan sulit untuk menentukan atau menyatakan seseorang terpapar COVID-19 secara positif atau tidaknya. Yang terakhir adalah mahalnya melakukan rapid test dan swab test untuk sebagian kalangan masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyumbang latar belakang penyusunan proposal ini, karena selama masa pandemi COVID-19 faktor ekonomi mengalami penurunan bahkan sampai di titik terendah. Selain itu, karena takutnya masyarakat terhadap COVID-19 membuat orang enggan untuk melakukan tes atau swab pada petugas COVID-19. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Penelitian ini dirumuskan dalam 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana mengetahui seseorang positif terpapar COVID-19 menggunakan sebuah aplikasi, dan yang kedua, bagaimana bagaimana mendapatkan informasi sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dengan sebuah program aplikasi, sehingga mencapai sebuah tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan diagnosa mandiri menggunakan aplikasi Sistem Pakar ini, serta menghubungi rumah sakit rujukan di Kabupaten Pamekasan. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan melalui penelitian ini. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 poin penting dalam menyusun sebuah program aplikasi. Yang pertama, manfaat secara akademis, yaitu diharapkan dapat memperkaya hasanah kepustakaan akademik, tentunya khusus mengenai Sistem Pakar untuk keperluan medis berupa aplikasi Sistem Pakar diagnosa COVID-19. Yang kedua, secara praktis atau penerapan langsung, yaitu memberikan masukan bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan, ahli obat-obatan hingga masyarakat umum guna memanfaatkan secara bijak pemanfaatan Sistem Pakar ini. Selanjutnya adalah kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka di sini adalah menggunakan beberapa sumber pustaka yang dijadikan sebagai pedoman dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat dilihat dari perbandingan pustaka. Artinya, penelitian ini menggunakan komparasi dengan mengumpulkan paper atau jurnal dari sumber yang didapat dari internet guna untuk menyempurnakan penelitian ini. Yang kedua adalah landasan teori, terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi penelitian ini. Artinya, ada beberapa teori pendukung yang digunakan untuk penelitian ini, seperti teori tentang COVID-19, yang mana COVID-19 adalah sebagai pembahasan utama. Terus yang kedua adalah certainty factor untuk menghitung keputusannya. Terus yang ketiga adalah metode perangkat lunak yang digunakan, dan yang keempat adalah beberapa sistem pendukung yang dijadikan alat untuk menjelaskan dan menyempurnakan aplikasi sistem yang akan dibuat. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat 3 poin utama dalam penulisan proposal ini, diantaranya adalah yang pertama, tahapan penelitian, yang kedua, metode penelitian, dan yang ketiga adalah perancangan sistem. Metodologi penelitian yang pertama yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, mulai dari studi literatur sampai dengan kesimpulan atau saran. Pada tahapan ini, studi literatur dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui secara teoritis metode yang dipakai dalam melakukan pemecahan masalah yang sedang diteliti, sedangkan studi lapangan adalah bagaimana untuk mempelajari bagaimana metode yang sedang berjalan yang berkaitan dengan objek penelitian di Pusat Kesehatan Masyarakat Propo atau Puskesmas Propo yang dijadikan sebagai lokasi atau objek penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian ini
mencakup beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini sebagai bahan penulis untuk mengetahui peta penyebaran dan upaya pencegahan penyakit COVID-19 serta batasan wilayah yang menjadi objek penelitian. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode untuk melakukan penyusunan penelitian ini, diantaranya adalah wawancara atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi tentang COVID-19 dan bagaimana cara melakukan pencegahan COVID-19. Yang ketiga adalah analisis. Di sini untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen untuk mengenal tanda-tanda komponen, hubungan komponen satu sama lain serta fungsinya dalam keseluruhan. Di sini analisis di sini digunakan untuk menganalisa secara keseluruhan sistem yang akan dibuat beserta dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan selama proses pengembangan aplikasi dan penyusunan aplikasi. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem di sini adalah desain suatu sistem yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dalam penelitian ini, perancangan sistem meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga desain interface atau desain sistem. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram di sini adalah gambaran dari aktivitas user menggunakan sistem dan perilaku user terhadap sistem. Artinya admin di sini, use case ini di sini menjelaskan tentang aktivitas admin dalam mengakses sebuah sistem yang dibangun dan hak akses yang dimiliki oleh admin, mulai dari menginput data, mengubah data, mengubah password dan lain semacamnya. Itu di sini dijelaskan menggunakan use case diagram. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran alur proses atau cara kerja sistem. Activity diagram ini adalah merupakan suatu gambaran di mana seorang pengguna mengakses sebuah sistem yang dilakukan secara mandiri, mulai dari membuka sistem, menampilkan menu, selanjutnya melakukan login dan lain semacamnya. Itu dijelaskan di dalam activity diagram. Yang ketiga adalah desain interface atau desain sistem. Di sini adalah tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Di sini adalah tampilan secara umum dari sistem yang akan dibangun. Jadi ini adalah tampilan awal atau menu login yang dari sistem, sebagian dari sistem yang akan dibangun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.